Pak Rahmat. Baik. Terima kasih karena udah bersedia untuk jadi apa ya? Pionir untuk program kita 20 menit 20 minutes of freedom di mana kita akan ngobrol dan saya penasaran selama 20 menit nanti kesadaran apa yang akan bermunculan. Dan untuk teman-teman yang sudah bersedia untuk hadir malam ini, terima kasih atas kebersediaan Anda untuk em, apa ya berkontribusi energinya karena ini akan kita taruh di YouTube sehingga teman-teman bisa mendapatkan semacam informasi tambahan untuk menghandle apapun yang sedang em, kita alami karena ada pendekatan spiritual yang sangat saya suka yaitu kita terhubung secara energi connected awareness sehingga kadang permasalahan atau tantangan atau tidak harus permasalahan ide inspirasi yang dapat kita hasilkan dari pertemuan malam ini juga dapat membantu untuk Anda semakin kreatif dan produktif karena sekali lagi saya dan Anda itu adalah satu kalau dari sisi non-duality. Oleh karena itu, terima kasih yang sudah datang dan saya penasaran ketika Pak Sam dan saya kita ngobrol dengan kehadiran Anda malam ini, kesadaran apa yang akan bermunculan. Dan akan kita batasi selama 20 menit dengan harapan ini akan lebih mudah dicerna untuk teman-teman kita nanti di YouTube ataupun di sosial media lainnya. Terima kasih Pak Sam atas kehadirannya malam ini dan saya penasaran apa yang akan kita hasilkan. Oh, disclaimer, saya bukan psikolog ya. Saya bukan psikolog, saya hanya ruang tanpa penghakiman buat teman-teman yang mau duduk bareng bersama saya malam ini. Dan tolong jangan percaya saya, tolong jangan percaya apa yang kami hasilkan malam ini, karena apapun kesadaran yang kita dapatkan malam ini mungkin belum tentu cocok buat Anda, tapi bagaimana kami menggalinya mungkin Anda bisa gunakan untuk ketika Anda berbicara dengan anak Anda, ketika Anda berbicara dengan teman-teman Anda dan sebagainya. Baik, oke, terima kasih Pak Asep. Dari apa yang Anda alami atau apapun yang kira-kira ingin kita shifting energinya, apa yang bermunculan Pak Sam? Oh iya, tadi sebelum pertemuan dengan Pak Rahmat malam hari ini, saya ada klien yang energinya buat saya unik ya. Ya, Dia masih di SD, dia ikut klub basket. Buat saya energi unik karena dia bicara dengan jujur, secara tulus tentang ketika kami ngobrol gitu. Bu, aku tolong diajarin bahasa Kashmir gitu lah. Nggak mau. ya, 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 Itu buat ya, saya oh unik ya. Dia bisa menolak gitu. Lalu ketika eh, kita jalan, dia sesi untuk pemulihannya besok kan pertandingan untuk basket itu dia mengejar juara tiga. ya, Dan dia mengeluhkan tentang hamstringnya, ada ya, keluhan di hamstringnya itu, dan dia siap gitu. Saya udah bilang ini akan sakit loh, ya. dan saya minta asisten saya untuk pegang kakinya dua-duanya ya. Dan langsung jalannya udah oke. Awalnya jalannya dia kan terseok-seok Ya. gitu, susah, dan akhirnya langsung dengan ya dia siap dan ada perubahan di situ. Oke. Buat saya itu menarik untuk anak seukuran anak SD, dia berani ngambil keputusan, Ya, dia berani punya boundaries atas dirinya, mau dan tidak ya, ketika saya minta untuk ngajarin bahasa Tamil gitu. ya, Kalau itu buat saya hari ini oke gitu. Ini anak ya, punya ya, keberanian. Biasanya kalau eh, yang rata-rata saya dapatkan di budaya yang ada di Jawa, rata-rata sungkan kan. ya. Oh enggak bisa atau bagaimana. Tapi dia enggak mau. Oke. Ya, Begitu ya. Pak Rahmat. Ya, ya. Dan apa kontribusi? Karena kalau dari sisi kita, teman-teman yang lagi belajar spiritual menyadari tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah Hmm. dipertemukan secara sempurna oleh semesta, oleh pencipta atau Tuhan, siapapun Tuhan Anda. Kira-kira apa yang bisa kita dapatkan kesadarannya dengan pertemuan anak yang walaupun masih muda, dia berani menciptakan batasan sehat versi dia. Oh, nggak bisa. Apa namanya, saya belum kenal Anda dan sebagainya. Apa kira-kira yang berkontribusi buat Pak Sam si anak kecil ini? Dengan usia segitu, ini.
Saya mengingat saya dididik dengan budaya yang seperti ini. Orang tua sendiri, ya kemarin sedikit cerita bahwa mami saya kemarin sempat jatuh. Ya, Dan saya dampingi untuk ngantar foto rongsen, cek ke dokter di rumah sakit. Ada banyak paradoks di situ. Maunya dibantu tapi nggak mau ngerepotin. Jadi ya, gimana ini? iya, 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 Ya, iya, 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 itu iya. buat saya. Oh iya iya. Di sini dia mau dibantu, dia apapun konsekuensinya, anak ini tadi dia siap menerima. Nanti sakit loh, it's okay gitu, nggak apa-apa. Iya, Dan iya, dia ketika nggak siap dengan sesi selanjutnya, tunggu dulu, dia minta jeda. Sedangkan pendidikan yang selama ini saya anut, maksudnya dari keluarga, dari orang tua, ada lingkungan, rata-rata sungkan ya ketika mau minta sesuatu atau mau apa ya, memberikan. Ini mau ndak? Ini cocok ndak? Buat iya, saya, oh ya ini udah nggak relevan buat saya. Dari sini, oh ya anak kecil saja ini di sini, dia sama-sama dia dibesarkan di Jawa, tapi dia sudah berbeda gitu. iya, Tapi pentingnya kesadaran dari orang tua ini penting. Ini eh, bagaimana saya menciptakan, memutuskan bagaimana saya mendidik anak saya besoknya. Oh iya oke, iya, oke, oke. Nah, seperti itu Pak Rahmat. tiga hal apa yang kira-kira mungkin ada teman-teman yang sudah datang juga malam ini, tiga hal apa yang kira-kira Mhm. untuk Anda bisa informasikan kepada kami untuk Ah, melatih anak-anak atau kita yang ada di sini untuk lebih bisa iya. menciptakan batasan yang sehat, boundaries yang sehat. Yang pertama adalah tahu Oke, saya punya kebutuhan apa di sini. ya, Apa yang saya suka, apa yang saya mau, dan tujuannya. ya, Tujuannya itu. Ini ya, buat saya atau buat orang lain. ya, oke, Yang kedua adalah eh, dia tahu ini punya tujuan baik gitu loh. ya, Jadi dia open possibility, oke, tidak melihat ini sebagai, tidak ada penilaian di situ. Kan tidak oke, tahu sesinya yang akan saya lakukan apa tadi. ya, Yang ketiga adalah dia bersedia untuk jujur. Salah satunya rentan, ketika sakit ya dia bilang minta stop, ya, stop, ya, minta jeda. Oke, ya, itu ya, tiga hal yang saya dapatkan hari ini. Oh iya, iya. Bagaimana ketika nggak ada yang perlu dikhawatirkan ketika saya nggak siap atau nggak mau? Oke ya, jujur aja bilang apa adanya. ya, Bagaimana pertanyaannya ketika, oh ya selama ini apakah saya betul-betul sudah jujur pada diri saya sendiri? oke, Apakah saya sudah berani untuk menyatakan, oh ya, ini sesuatu yang saya butuhkan dan tidak saya butuhkan. Bukan karena eh, orang lain juga melakukan hal ini. Tapi ya, ini betul-betul buat saya pribadi. ya. Begitu Pak Rahmat. Oke, dan yang terbesit ke saya kalau saya berada di posisi dia adalah memang saya belum bisa seberani anak itu karena ada ketakutan kayak, aduh, kalau aku tidak mengiyakan permintaan Pak Sam ketika meminta untuk berbahasa apa tadi Kashmir tadi, saya takut Tamil ya, Pak Sam tidak akan menyukai saya. Nah, dan ini saya rasa yang sering dialami oleh iya, orang iya. banyak. Mereka menunda untuk berkarya karena takut karyanya tidak disukai oleh orang. Nah, bagaimana? Apa tips kira-kira dari Pak Sam untuk teman-teman di sini yang masih ingin sekali berkarya tapi masih takut akan penilaian orang lain? Ah, kalau buat dari saya pribadi, saya lakukan dulu. Entah itu nanti saya simpan Ya, atau besok saya lanjutkan lagi. Kan nggak perlu karya yang saya hasilkan itu harus selesai. ya, Saya mulai dulu deh. Ini kan sebuah ide. Nanti ya, bisa jadi ada ide-ide selanjutnya. ya, Itu dulu. Saya mulai dulu. ya. Oke. Dan Ya itu Pak Rahmat. oke, ya. Dan apa lagi yang kira-kira Anda untuk memutuskan karena memang 20 menit 20 minutes of freedom ini memang saya rencanakan untuk kita berlatih being vulnerable karena ini akan kita publish di YouTube. Iya. Kira-kira apa yang kenapa Anda memutuskan untuk hadir dan memilih untuk ngobrol bersama kita di sini? Open open camera lagi. Oh, saya bersedia dihakimi. Terus dia apa adanya, belum Ya, mandi habis dari klien, ya, ya belum siap apa-apa,
nggak tahu nanti apa yang mau dibicarakan ya. Jadi eh, kata-kata apa yang muncul ya udah. Jadi Ya, itu cocok atau enggak itu kan belum tentu, memang tadi udah disampaikan disclaimer oleh Pak Rahmat, belum tentu apa yang saya sampaikan cocok buat orang lain. ya, Oh, ini cocok buat saya. Ini ya, pet saya, perjalanan my journey di sini. ya, ya. Oke, dan bagaimana Anda bisa sampai ke titik di sini yang Anda being vulnerable, Anda bersedia dihakimi karena energinya cukup menarik ketika Anda mengatakan this is me dan penghakiman yang diberikan oleh orang kepada saya bersedia untuk menerima. Apa yang dan ini menurut saya di era 2026 karena AI sudah mulai menguasai dan memang kita diminta untuk kita bisa bukan bersaing ya, untuk kita bisa mengendalikan AI bukan dikendalikan AI, kita diminta untuk benar-benar berani being vulnerable. Salah satunya dengan Ya. this is me, being unique versi saya adalah seperti ini. Nah, bagaimana Anda bisa sampai ke titik ini? Apa tantangannya? Bagaimana Anda bisa menghandle-nya? Dan apa tiga inti yang bisa Anda kasih ke teman-teman di sini sehingga mereka juga bisa being vulnerable dan bisa mengendalikan AI, bukan dikendalikan oleh AI. Oh iya. Yang saya dapatkan adalah bahwa tidak ada yang sempurna. Oke, Jadi sisi apapun yang orang lihat, itu kan bagian dari sudut pandang dia dari sisi saya yang lain, bukan seutuhnya diri saya. oke, Buat saya, nggak apa-apa. Orang punya hak untuk melihat dari sisi manapun. ya, Seperti kita makan, masakan-masakan yang ada, kan nggak semua cocok tahu kupat mungkin. ya, Atau nggak cocok dengan tahu gimbal, ya, atau sate. ya, Tapi buat saya tiap orang punya kesukaan, tiap orang punya selera, punya ya, point of view tentang apapun. Nah, di sini ketika, oh ya, ketika ada deg-degan gitu, ketemu dengan Pak Rahmat, ngobrol, ya, ah, apa yang mau disampaikan ya ini? ya. Saya mau di roasting apa ini? Ya, saya hadirkan aja. Oke, 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 oke. Ya, ya. Dan kalau Anda Ya, lihat apapun ya, itu, ya, dan apapun itu Pak Sem apa? Silakan. oh ya, dan apapun, ya, itu hanya penilaian orang lain. Setiap orang berhak menilai apapun. Toh saya juga pernah di sisi itu. Hmm, Saya pernah menghakimi orang lain, menghakimi diri saya sendiri, dan saya bersedia ini proses saya dulu ya, melihat orang lain dari benar dan salah. Dan untuk saat ini, oh iya, seru ya, bahwa itu sudah nggak relevan lagi untuk saat ini. Bagi oke. saya itu perjalanan, Ya, dan itu bukan sebuah teori yang mudah. ya, Buat saya merangkul semua emosi itu juga dengan naik turunnya, ya, ya, dengan semua sensasinya. ya. Oh iya, karena memang rata-rata disakitin bukan oleh orang lain, tapi malah mereka yang terdekat, paling dekat dengan diri kita, yaitu diri kita sendiri. Ya, ya, ya. Oh ya, Buat saya, Pak Sam, ini ada pertanyaan. Kalau boleh being vulnerable, saya barusan menetapkan term and condition dengan tegas ke keponakan yang seringnya boleh sesuka hati ambil hak milik orang lain tanpa izin yang notabene bukan miliknya. Even masih ada rasa bersalah ketika menegur. Em, Bagaimana Pak Sam? Karena memang orang-orang kan selalu mempunyai cara pandang ramah kepada sahabat terdekat, tapi ke diri sendiri itu sangat sadis dan berkembang bersama. Ditambah lagi Pak Sam mempunyai cara pandang seperti ini kita cocok. Jadi kita lagi me, apa ya, memberikan pilihan bagi teman-teman yang bermain bersama berkembang bersama untuk dibalik, yaitu ramah ke diri sendiri dan lebih tegas ke orang lain. Bagaimana pragmatic actionnya versi Bapak? iya, Apa yang Anda lakukan selama ini untuk Anda bisa tegas? ham- hampir setahun ini mungkin saya sudah jarang minta maaf ya Pak Rahmat ya, Wow, kepada oke, siapapun. oke, Ketika mereka nggak suka, ya saya siap. Ini kan oke, sudah keluar ya dari kata-kata saya. ya, Ketika mereka meresponnya dengan marah, it's okay. ya, Saya siap dengan konsekuensinya, apapun istilahnya ya. Saya siap dengan feedbacknya yang hadir.
Lalu ketika hal itu nggak sesuai dengan yang saya harapkan juga nggak apa-apa. Kan ada pilihan-pilihan yang lain. Ya, Jadi ya, ketika semua sudah terjadi, oh tadi saya melakukan ini ya. Oke, lalu saya review, thank you. Buat saya pribadi, oke ya, tadi aku sudah melakukan ini dan menyadari itu dan mengizinkan itu berlalu karena itu sudah lewat. ya, Udah ya. begitu Pak Rahmat. Ini konsep yang Pak Sam katakan ini digunakan oleh ah, tentara Amerika atau tentara mana yang salah satu slogannya adalah lebih baik meminta maaf dibandingkan meminta izin. Maksudnya eh, lebih baik kita lakukan terlebih dahulu dan ketika ada orang yang Iya, merasa apa namanya merasa terdesak tersinggung. akibat perlakuan yang kita lakukan mungkin kita bisa meminta maaf atau apapun itu tapi lebih kepada Iya, kita dulu siapkan batasannya jadi seperti yang dilakukan oleh Pokok Kecuan iya. ini apa namanya Anda sudah keren Anda sudah memberikan batasan dan kalau ponakan-ponakan Anda tersinggung ya Anda bisa entah meminta maaf dengan bilang ya gimana kalau seperti ini terus ya saya juga ke depannya agak susah. Apapun penghakiman dia kepada Anda tetap Iya, bisa terima dengan tangan terbuka. Yang paling penting yang perlu kita jaga adalah kesehatan mental kita terlebih dahulu dengan batasan-batasan yang kita buat. Seperti apa yang Pak Asem tadi lakukan. Nah, kira-kira ada tambahan lagi nggak untuk teman-teman di sini untuk lebih mudah menciptakan batasan, Pak Asem? Untuk orang-orang yang berusaha untuk memanfaatkan mereka dan sebagainya. Apa yang muncul? iya, tidak perlu memaksakan diri dulu ya. Karena kan masih ada sungkan, yaitu diterima dulu. Oh ya, aku masih ada sungkan. Tapi punya jeda. Jadi ada jeda di situ. Kan orang juga menyadari, oh ada sungkan di sini ya. Ya, Tarik dulu mundur, netral dulu. Oke, lalu melakukan tindakan apa selanjutnya. ya, Jadi setiap kali ada satu kejadian, memberikan waktu. Tidak langsung cepat-cepat bertindak atau cepat mengambil kesimpulan. ya, ya, ya. Karena memang mulai dari culture kita, mulai dari sistem pendidikan kita tuh tidak melatih untuk kan sistem pendidikan kita, culture kita meminta kita untuk jadi manusia tuh harus jadi makhluk sosial dan sebagainya. Tapi lupa untuk Iya, melatih kita untuk tegas. Nah, dengan apa yang tadi Pak ya, Sam katakan, mudah-mudahan menginspirasi Anda untuk, oke, kalau menjadi makhluk sosial yang menjadi keset adalah diriku, mungkin sekarang aku ganti, aku dulu menghormati diriku, dan aku akan, dan menariknya nih ya, ketika kita sudah menghormati diri kita sendiri, kita akan bisa menghormati orang lain tanpa mencederai diri kita sendiri. Nah, ini yang mungkin apa namanya bisa kita apa namanya ambil kesimpulan untuk malam ini. Nah, sebelum kita tutup, Pak Sam, kira-kira ada nggak satu pesan buat teman-teman yang sudah datang, terutama untuk lebih vulnerable dan lebih menghormati dirinya sendiri? iya. Sedikit cerita dengan pengalaman dengan klien kemarin, Pak Rahmat. Ya, Jadi ada klien, karena jam saya cukup padat kemarin, saya butuh ke Bandung dan ke Solo, dampingi orang tua, ya, dampingi nyokap yang jatuh kemarin. Nah, saya meminta untuk asisten saya menghubungin klien. ya. Lalu klien meresponnya dengan berbeda. SM, kamu sekarang nggak mau datang ya ke rumah? Gitu. Kok kamu pakai asisten sekarang? Terus, terus, Saya terus. tuh menjawab itu. Oke. Nah ini menarik buat saya. Jadi, oh ternyata ada miskomunikasi di sini. Buat saya ya udah jalani aja. Ternyata waktu eh, klien saya ini di WhatsApp oleh asisten, dia tidak menjawab sama sekali. Karena persepsi yang dia terima adalah yang akan handle asisten saya gitu loh. Oke, ya, Jadi dia merasa tidak dihargai ya, gitu. ya, ya, Padahal ini jadwalnya diubah. Saya minggu ini nggak bisa datang, kita nggak bisa ketemuan, nanti atur waktu lagi. Bukan karena waktunya, oh ya saya terima itu. Dan itu banyak, dia laporan ke saudara-saudaranya, komplain juga. Saudaranya datang ke saya, Pak Sen, katanya nggak mau handle ya. Oh iya, oke. Dan ya, saya izinkan. Saya sudah ngomel-ngomel waktu itu. Ini bacanya WhatsApp gimana toh ini? Dan saya izinkan itu. Oh ya, ya, aku lagi ngamuk ya ini. Oke, oke. ya. Jadi buat saya,
apapun itu, oh, disadari saja dulu dan tidak perlu merasa bersalah dengan kejadian yang sudah ada. Uh, Ini kejadian sudah berlalu, ya, diolah, ya, terima, sadari, oke. Dan thank you untuk semua yang sudah hadir dan pengalaman yang sudah hadir. Kita tidak ada maksud untuk menyakiti siapapun, yes, tapi bersedia untuk jujur ya, mengungkapkan semuanya. ya, Itu buat saya, Pak Rama. ya, wow, wow, wow. Jadi memang efek samping dari kita memberikan batasan adalah penghakiman orang kepada kita. Eh, Latihan terbesarnya di sana. Kita ngecek apakah ketika ketika kita batasan kita buat ada rasa bersalah karena karena sebenarnya em, ketika Anda bersedia untuk membuat batasan, em, a- yang pasti terasa adalah Anda menjaga kesehatan mental Anda, dan Iya, yang kedua adalah yang perlu kita sadari, orang itu akan selalu mempunyai pendapat terhadap kita. Itu yang perlu kita sadari sama-sama. Kita selalu membantu mereka, mereka akan selalu mempunyai penghakiman terhadap kita. Kita tegas terhadap mereka, mereka akan juga mempunyai penghakiman terhadap kita. Oleh karena itu, iya. pilihan di tangan kita. Mau apa namanya? Tidak punya batasan yang tetap diomongin atau mempunyai batasan yang tetap diomongin. Baik, kalau minta maaf untuk lip sync dalam rangka mengamankan ego lawan bicara gimana? Oke, bisa kalau itu berfungsi baik buat Anda, dan itu biasanya saya lakukan karena memang eh, eh, orang ini, kalau menurut cara pandang berkembang bersama, adalah manusia adalah makhluk emosi yang sedang belajar berpikir. Jadi em, karena kita tidak memilih untuk konfrontasi, ketika ada orang marah ini yang saya lakukan dulu ketika saya menjadi customer service. Em, Mereka datang dengan komplainan mereka, biasanya mereka yang mereka komplainkan itu, substitute dari bahasa komplain mereka adalah, Rahmat tolong dengarkan saya ada masalah, saya takut, tolong cintai saya. Itu bahasa 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 kecilnya mereka dengan teriakan-teriakan dari permasalahan yang komplain yang mereka alami. Nah, ketika kita menyadari komplainan mereka sebenarnya mereka sedang minta untuk dicintai, divalidasi, Anda bisa berikan, mohon maaf, dari apa yang kejadian Bapak, saya mohon maaf karena Bapak mengalami itu. Sebelum Anda berikan solusinya. Nah, kebanyakan orang ketika ada orang komplain, yang dilakukan apa? Langsung kasih solusi. Sedangkan dia nggak butuh itu. Yang dibutuhkan Iya. adalah, tolong dengarkan saya, secara emosional mereka butuh diamankan terlebih dahulu. Jadi kalau apa yang Dwi lakukan tadi bisa membuat apa orang tua dari murid-murid Anda yang mungkin lagi marah, Anda bisa minta maaf dan dia lebih melunak, baru Anda bisa berikan alasan logisnya, dan itu membuat Anda lebih cepat, ya monggo dimanfaatkan karena kesadaran bisa memainkan semuanya. Cari yang benar-benar saat itu Iya. pragmatis, efektif, dan bisa mengubah energi yang sedang terjadi di saat itu. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya semuanya. Ini akan mudah-mudahan bisa berkontribusi untuk banyak orang, at least untuk melatih diri kita being vulnerable dan kemudian mempunyai batasan sehat. Terima kasih Pak Sem, terima kasih semuanya. Selamat malam, keep having Sama-sama, fun. Pak Rahmat. Terima kasih Pak Sem. Bye-bye semuanya.